selamat bergabung. Oke, selamat bergabung semuanya. Jadi balik lagi sama aku Rara di live TikTok kali ini yang tentunya paling seru dan informatif. Oke, gimana nih hari libur kalian teman-teman? Pada happy atau enggak? Atau kalian lagi sedih? Oke teman-teman, jadi di malam ini seperti biasa kita punya rangkuman berita-berita menarik seputar Bali yang pastinya udah pasti terupdate dan terpercaya. Jadi tidak maksudnya bersumber dari yang benar, tidak berita-berita hoax ya. Sambil kita nunggu, kita tap-tap dulu layar ini. Tap layar. Halo, selamat bergabung Kak Nindi. Halo, selamat bergabung. Jangan lupa untuk di-share lagi ke rekan-rekannya ya. Dan bintu tap layarnya dong biar rame. Oke. Sekali lagi selamat bergabung semuanya. Jangan lupa tap layar dan share ke rekan-rekan kalian semua. Karena balik lagi dengan aku Rara yang akan memberikan informasi-informasi seputar Bali yang pastinya udah terupdate dan terpercaya. Untuk itu yang belum follow silahkan follow dulu Berita Bali TV dan nyalain terus loncengnya biar kalian gak ketinggalan nih berita-berita terupdate. Oke, mungkin untuk itu kita langsung aja. Yang pertama, dimana buat kalian yang punya rencana aktivitas di laut sekitar Bali, ada info penting nih dari BMKG, karena mereka memprediksi adanya tinggi gelombang laut cenderung menurun, tapi kita harus tetap waspada. Oke, dan di perairan utara Bali diperkirakan sekitar 0,5 sampai 1,5 meter. Sementara di perairan selatan Bali bisa mencapai 0,75 sampai 2,5 meter. Nah, angin timuran yang lagi dominan ini bikin gelombang di selatan Bali jadi lebih tinggi karena langsung berbatasan dengan Samudra Hindia. Jadi buat teman-teman dan buat para nelayan dan pelaku wisata bahari, tetap hati-hati dan selalu update info dari BMKG ya. Oke, mungkin teman-teman ada tanggapan perihal berita ini. Mungkin ada yang udah ngecek BMKG gimana cuaca hari ini teman-teman. Tadi ada yang kehujanan nggak? Tadi sih sempet gerimis ya di sekitar Denpasar Selatan. Mungkin wilayah teman-teman gimana tuh cuacanya hari ini? Boleh dong update di sini. Ada yang kehujanan. Dan karena cuaca juga sering hujan, jadi jangan lupa sedia payung sebelum hujan dan tetap bawa jas hujan saat kalian berkendara. Oke? Oke, cuaca besok pagi gimana Min? Yuk kita cek cuaca besok ya. Aduh. Perkiraan cuaca besok. Ya, kamu di wilayah mana? Kalau dari Denpasar Selatan, besok itu hari Senin diperkirakan sih seperti tadi ya, sama seperti tadi.
gerimis, tapi belum hujan, nggak hujan deras. Di wilayah kalian tadi ada yang ngalamin hujan deras atau cuman gerimis aja? Teman-teman bisa di-share ya di sini. Sekali lagi aku ngucapin selamat bergabung buat yang baru saja bergabung. Jangan lupa di tap layarnya, dan buat yang belum follow nih bisa di follow dulu biar kalian nggak ketinggalan berita-berita terupdate. Oke. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain biar mereka juga bisa ikut diskusi sama kita pada malam hari ini. Oke, karena cuaca lagi gak bagus ya, jangan lupa untuk jaga kesehatan. Jangan lupa untuk minum air putih sebanyak-banyaknya. Nah teman-teman, mungkin ada yang mau share dulu tentang cuaca hari ini. Apakah tadi ada yang kehujanan atau karena libur nih jadi pada diam di rumah narik selimut? Gimana teman-teman? Oke, selamat bergabung ya yang baru saja bergabung. Nonton drakor Cina. Racun kali Kak Krisna. Seru ya nonton Racun di cuaca hujan-hujan gini. Mungkin yang lain ada yang mau share? Oke teman-teman, kita sharing seputar Bali aja ya. Karena selanjutnya ini kita berpindah ke dunia adat dan budaya teman-teman. Sebelum kita lanjut, mungkin ada tanggapan atau enggak, atau kita langsung lanjut aja gimana teman-teman? Oke, mungkin kita langsung lanjut aja ya ke berita selanjutnya, karena di mana Bupati Badung yaitu Bapak Iwayan Adi Arnawa bersama Ibu Ketua TP PKK Kabupaten Badung menghadiri Taur Agung serangkaian karya di Pura Ulun Siwi Mengui. Nah, beliau juga menyerahkan bantuan keuangan yang cukup besar dari Pemkab Badung serta sumbangan pribadi untuk mendukung kelancaran acara ini. Bapak Bupati menyampaikan apresiasi atas semangat gotong royong masyarakat dan berharap seluruh rangkaian berjalan dengan baik. Puncak karya ini rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 13 Mei mendatang. Wah, sebuah wujud nyata bersama dan melestarikan tradisi Bali ya. Oke teman-teman, mungkin ada yang punya tanggapan terkait berita tersebut atau teman-teman punya isu-isu atau topik terkait Bali yang bisa di-share di sini, bisa banget ditulis di kolom komentar teman-teman. Oke, sekali lagi selamat bergabung. Buat baru saja bergabung, jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain. Dan yang belum follow nih, follow dulu Berita Bali TV.
Nah, dari berita tersebut ini keren banget ya untuk semangat gotong royong yang ada di Bali. Jadi menurut kalian apa sih pentingnya menjaga tradisi Bali dengan upacara-upacara adat seperti ini? Di tengah perkembangan zaman dan digitalisasi yang terus meningkat, terus berkembang pesat tentunya. Terima kasih untuk gift-nya. Apa mungkin dari kalian nih ada yang punya cerita menarik tentang pengalaman mengikuti karya atau upacara adat seperti ini? Bisa banget di-share di sini ya. Terima kasih. Ya teman-teman, jangan lupa di tap-tap terus layarnya biar yang nonton semakin rame dan pastinya pembahasan kita juga makin seru. Di sini kita buka kolom untuk diskusi biar semuanya terdedikasi itu ya teman-teman. Oke, sekali lagi teman-teman ada yang punya cerita menarik terkait upacara adat yang ada di Bali, boleh banget di-share. Nah, ini emang semangat gotong royongnya masyarakat Bali itu sangat-sangat keren ya, sangat-sangat sangat patut diacungi jempol, dan semoga ini bisa merat boy. Oke teman-teman, mungkin ada tanggapan atau saran, boleh banget ditulis di kolom komentar, ataupun kritikan juga boleh banget. Oke, karena cuaca emang lagi nggak bagus ya, jangan lupa untuk jaga kesehatan dan tetap berhati-hati saat berkendara. Halo Minggu, halo Kak, baru join nih ya. Halo Kak Skaiso, mungkin kakaknya punya topik seputar Bali yang mau dibahas, boleh banget ya Kak ditulis di komentar. Atau Kak Skaiso punya pengalaman yang bisa di-sharing tentang upacara adat yang ada di Bali, boleh banget. Nama saya Sachi. Oh, halo Kak Sachi. Halo Kak Sachi. Kak Sachi mungkin punya pengalaman terkait upacara adat atau karya di Bali, boleh banget ya. Atau gimana sih tanggapan kalian nih tentang semangatnya masyarakat Bali dengan mengikuti upacara adat? Boleh banget ditulis di kolom komentar ya teman-teman semuanya. Karena kalau misalnya belum ada, mungkin kita lanjut dulu kali ya ke berita selanjutnya. Karena berita selanjutnya ini membawa kita ke suasana persiapan Hari Raya Waisak. Apakah Gunung Agung masih aktif? Kalau Gunung Agung mungkin masih aktif, tapi ini aktif atau erupsi nih maksudnya? Kalau aktif masih aktif. Oke, untuk selanjutnya, jadi kemarin dengan hari ini juga, pada hari Minggu ini terlihat semangat gotong royong yang luar biasa dari umat Buddha di Wihara Vimalakirti Sempidi, Kabupaten Badung. Jadi mereka bersama-sama membersihkan lingkungan wihara mulai dari altar utama sampai area parkir. Ini bukan cuma soal kebersihan fisik, tapi juga bentuk persiapan batin menyambut hari suci Waisak yang jatuh pada hari Senin besok. Nah, diperkirakan wihara ini akan dihadiri sekitar 300 umat.
Oke, semoga perayaan Waisak berjalan dengan lancar dan penuh kedamaian teman-teman. Dan untuk bagi yang merayakan, selamat hari raya. Dan dan mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman ikut gotong royong seperti di wihara ini atau di tempat ibadah lainnya, boleh banget di-share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Sekali lagi selamat bergabung semuanya, dan jangan lupa di-share lagi ke teman-temannya biar makin rame dan seru pastinya. Kapan karena kok emot nangis ya itu. Kapan-kapan deh nanti kalau libur ya Kak Denny. Kak Denny mungkin punya pengalaman pernah ikut gotong royong membantu di tempat ibadah atau gimana, boleh banget di share di sini Kak Denny ya. Yang lain juga boleh banget ya di share pengalaman kalian. Dan jangan lupa di tap terus layarnya teman-teman. Ya, kok bisa ke live ini sih. Kak Denny udah follow belum nih Berita Bali TV? Karena kita tiap harinya selalu membawakan berita-berita yang tentunya informatif buat kalian semua. Jadi jangan lupa di follow ya Kak Denny, dan di share lagi nih ke teman-teman yang lain. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau share sesuatu di sini atau yang punya topik terkait isu-isu yang ada di Bali, boleh banget ditulis di kolom komentar. Berita di sana gimana, ada berita apa tuh maksudnya? Udah saya share sekarang biar karena sudah saya aduh, mungkin dapat hikmahnya ya Kak Codet, dapat pahalanya, dia saling membantu, saling berbagi. Oke, mungkin ada yang punya topik dan isu lagi yang mau ditanyakan, boleh banget sebelum kita lanjut ke berita di sini. Kak Codet mungkin ada tambahan dari kakaknya, atau kayaknya kakaknya telat deh nih join. Karena tadi kita udah bahas tentang cuaca di Bali Selatan, Kak. Kita sebelum lanjut ke berita lanjutnya, mending kita ngobrol-ngobrol santai dulu aja ya. Ya teman-teman, komen-komen dong apa yang mau kalian tanyain atau kalian diskusiin. Makasih ya yang udah tap-tap layarnya. Terus teman-teman di tap-tap. Kenapa tuh Kak Sachi? Kak Sachi lagi ngantuk. Iya itu. Gimana nih pada hari liburnya? Kalian udah kemana aja, atau malah di kasur saja? Atau sudah berkeliling pada hari ini? Udah pada jalan-jalan? Terima kasih untuk gift-nya Kak. Jangan lupa untuk jaga kesehatannya terus ya teman-teman, karena emang lagi musim kayaknya ya. Oke, mungkin kalau emang tidak ada tanggapan dari berita tersebut, kita lanjut aja dulu ya. Kalian cari topik aja untuk dibahas. Nah, sekarang kita beralih ke organisasi dulu. Jadi di mana keluarga
alumni UGM di Bali baru saja mengukuhkan pengurusan baru untuk periode 2025 hingga 2030. Pelantikan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum PPK Agama, yaitu Bapak Basuki Hadi Muljono. Bapak Igusti Ngurah Agung Diatmika kembali dipercaya untuk memimpin Kagama Bali. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya persatuan dan mengajak alumni muda untuk lebih aktif berkontribusi bagi Bali, terutama dalam program-program sosial dan pelestarian lingkungan tentunya. Nah, jadi Ketua Umum PPK Agama juga memberikan pesan penting agar alumni UGM terus berpihak pada rakyat dan ikut mengatasi isu-isu real di Bali. Seperti contohnya itu masalah sampah ya. Nah, semoga kepengurusan baru ini dapat membawa dampak positif bagi kemajuan Bali, teman-teman. Di sini apakah ada alumni UGM atau mahasiswa UGM malahan? Boleh dong di komen kalau misalnya ada. Atau kalian punya kenalan mahasiswa UGM yang tinggal di Bali? Bisa banget ya di-share di sini. Jadi menurut kalian nih, kira-kira program apa saja yang bisa memberikan kontribusi nyata untuk Bali? Atau mungkin ada ide kolaborasi antara alumni dan masyarakat umum? Boleh banget ya kasih saran kalian di kolom komentar. Atau masukan kalian juga. Saya mahasiswa UNED Saranjana, Kak. Saranjana atau gimana tuh? Kota gaib ya jadinya. Tepatnya di mana tuh? Tidak terlihat apa hanya mata batin saja yang bisa melihat, Kak? Cafe Nifici. Mungkin kakaknya punya kenalan dari UGM. SGP apa keluar sekarang? SGP. Apa tuh SGP? Kenapa tuh Kak Sachi melongo? Mungkin teman-teman ada yang punya saran atau tanggapan terkait ini, boleh banget ditulis di kolom komentar. Kenapa minggu nih? Kenapa ya kakaknya itu? Oh, prediksi baca PS Madrid. Aduh, aku gak ngikutin bola lagi. Nah, ini ada Kak Dwi yang biasanya nonton, yang selalu update tentang bola. Boleh ditanyain langsung ke Kak Dwi Camar Nusa. Kak Dwi gimana katanya itu prediksi baca PS Madrid malam ini katanya itu. Teman-teman ada yang nonton, yang ngikutin bola, boleh di-share ya di sini. Kira-kira aja Kak, siapa ya? Nanti takut ada gimana ini. Soalnya kemarin kayak sempet FYP di aku, cowoknya Barca terus kalah, terus dia kayak nangis gitu. Emang bener ya kalau cowok nonton bola dan bolanya itu kalah, yang dia pegang sampai bad mood seharian? Prediksi aja. Kakaknya emang dukung apa, Kak? Aku dukung yang kakaknya dukung aja lah pokoknya. Madrid. Aku gak ngerti bola soalnya, Kak. SSB Garuda. Udah aku prediksi Madrid aja deh. Saya katanya kemarin Barca kalah ya. Ya mungkin teman-teman itu ada yang bisa prediksi. Mungkin ada yang mau prediksi tuh.
Oh, kakaknya dukung Madrid ya ternyata. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada tanggapan dulu terkait berita ini. Top up sekarang dipaskan ada. Boleh banget kak, silahkan. Katanya aku gak salah nebak ya. Teman-teman, ada yang punya tanggapan dulu atau kita mau lanjut ke berita selanjutnya? Kak Saci, kenapa Kak Saci? Kayak nih Astungkara, saya suka emot kak. Maaf baru join, masih manggang ayam. Wih, hari libur gini manggang ya, enak banget tuh manggang ayam. Terima kasih untuk giftnya. Oke, teman-teman, mungkin ada yang mau obrolin lagi atau yang ada yang punya topik isu terkait Bali, boleh banget ditulis di kolom komentar. Karena setelah ini gak kerasa nih kita udah masuk ke berita terakhir buat Banten besok. Semangat kak Dwi. Selamat menyambut hari raya, hari suci Waisak bagi umat Buddha dan yang merayakan besok hari. Ya baik, saya juga mau mengucapkan selamat hari raya Waisak untuk yang merayakannya. Ingat Tuhan. Kak Feni punya ini gak? Ada yang mau didiskusiin gak nih? Info dong Min, info apa nih Kak Miko? Mau info apa? Ini tadi ada info cuaca, mau gak? Ada info cuaca di pantai di Bali Selatan. Karena lagi waspada gelombang tinggi teman-teman di Bali Selatan. Jadi jangan lupa yang punya jangan lupa pesan aku untuk yang mau liburan di pantai, tetap hati-hati dan waspada. Saya pengen info cewek yang nerima cowoknya dan keadaan apapun. Aduh, di sini bukan ini ya, ajang pencari jodoh Kak Miko. Cari di Saranjana Kak banyak. Kayaknya Kak Feni Vici ini dari Saranjana ya rumahnya. Tempatnya kayaknya di Saranjana dia. Tuh katanya Kak Miko di Saranjana aja. Nah teman-teman, jangan lupa di tap-tap terus layarnya dan di share lagi ke rekan-rekannya semua. Dan buat yang belum follow nih, follow dulu Berita Bali TV. Dimana tuh saya taunya Singaraja. Saya Saranjana Kak. Halo Kak Anin. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu info berita terkini Kak. Berita terkininya itu ada ini Kak, waspada gelombang tinggi di pantai selatan Bali Kak Anin. Jadi kalau Kak Anin mau liburan ke pantai, tetap berhati-hati dan waspada dulu ya, karena dari info BMKG-nya juga udah memperingati. Ini cuma apakah manggisnya sudah berbuah, kapan panen? Berarti nggak boleh ke pantai selatan ya? Bukan nggak boleh ya, tapi lebih tepatnya tetap waspada karena cuaca itu bisa berubah kapan saja, tidak sesuai perkiraan kadang-kadang. Kalau ke pantai DB boleh nggak Min? Pantai DB itu di mana Kak? Nyirara Kidul. Nyirara Kidul kali ya.
Ya, oh ini Kak Krisna. Misalkan nggak ke Pantai DB. Pantai DB yang di mana dulu nih Kak Miko? Panen manggis udah lewat Gilimanuk. Mau kemana tuh manggisnya? Kok sampai lewat Gilimanuk dia? Yang di Saranjana. Oke. Pantai DB yang di Saranjana. Berarti gaib ya pantainya, nggak kelihatan. Ya, jadi kemarin juga sempat diperingati bahwa gelombang tinggi ini membuat para nelayan harus selalu waspada saat mencari nafkah. Berita terkini di Denpasar. Berita terkini di Denpasar itu ada pacar yang tega menghabisi kekasihnya karena balas dendam ke Anin. Tuh yang ada di Denpasar. Jadi dengan berita ini kita harus tetap selalu waspada dengan orang sekitar kita, bahkan orang terdekat kita, karena kita tidak pernah tahu isi pikiran seseorang. Ini hanya karena dendam, pacarnya tega mengakhiri sang kekasih. Untung gak punya pacar. Semangat ya Kak Anin, semoga dipertemukan dengan jodoh, dengan seseorang yang baik tentunya. Kata Bang Napi, waspadalah, pastinya harus terus waspada dan selalu berhati-hati dimanapun kalian berada ya teman-teman semuanya. Makasih. Sama-sama Kak Anin. Mungkin Kak Anin ada yang mau ditambahin lagi atau mau ditanyain lagi, boleh banget ditulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk di-share nih ke teman-temannya Kak Anin, biar rame dan pastinya makin seru. Oke, kalau emang belum ada tanggapan, mungkin kita lanjut dulu aja ke berita selanjutnya. Udah aku share ya Kak, makasih ya Kak Anin. Kakaknya udah follow belum Berita Bali TV? Kok belum, kelewatan sini. Udah Kak, thank you ya Kak Anin. Oke, mungkin kita lanjut dulu ke berita terakhir kita. Ya, dimana berita ini agak sedikit berbeda ya dari berita-berita sebelumnya. Tapi ini sangat penting untuk kita perhatikan bersama. Ya, ada sebuah kisah tentang seorang mahasiswi keperawatan berusia 24 tahun yang sedang berjuang dengan kondisi yang disebut gangguan bipolar. Mungkin banyak dari kita yang masih kurang familiar dengan kondisi ini. Ya, yang sering banget disalahartikan teman-teman. Jadi kisah ini menggambarkan bagaimana seseorang bisa mengalami perubahan suasana hati yang ekstrim, dari yang sangat bersemangat hingga merasa sangat terpuruk, bahkan memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Nah, artikel ini menjelaskan bahwa gangguan bipolar bukanlah sekedar masalah emosi biasa, melainkan kondisi medis yang memiliki dasar biologis, genetik, psikologi, dan lingkungan yang kompleks. Jadi karena ada ketidakseimbangan zat kimia di otak, faktor keturunan, stres, dan bahkan pengalaman traumatis di masa kecil yang bisa menjadi peran utamanya. Perempuan juga memiliki tantangan tersendiri terkait gangguan bipolar ini, terutama terkait perubahan hormon dan beban sosial yang lebih berat. Nah, penting untuk kita ketahui bahwa gangguan bipolar dapat ditangani dengan farmakoterapi dan psikoterapi.
Psikoterapi membantu pasien mengenali gejala, membangun rutinitas sehat, dan mengembangkan strategi untuk menghadapi perubahan suasana hati. Mengenali tanda-tanda awal kekambuhan juga sangat penting untuk pencegahan. Dan intinya, gangguan bipolar bukanlah akhir dari segalanya, teman-teman. Jadi dengan pemahaman, empati, dan dukungan yang tepat, seseorang dengan kondisi ini tetap bisa menjalani hidup yang bermakna. Pesan penting dari artikel tersebut adalah, saya punya gangguan bipolar, tapi saya bukan gangguan bipolar. Nah, jika Anda atau orang yang Anda kenal membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk mencari pertolongan ya teman-teman semuanya. Untuk Kak Manifan, terima kasih ya gift-nya. Faktor psikologis paling berpengaruh dalam bipolar. Betul sekali Kak. Betul sekali Kak Dwi. Kini kondisi 10 tahun yang lalu Kak. Kenapa tuh Kak Desi? Nah, jadi topik ini sangat penting kita bahas bersama, mengingat kejadian-kejadian mengakhiri hidup sering banget terjadi di Bali khususnya. Akhir-akhir ini emang banyak banget ya kejadian-kejadian tersebut. Jadi ini penting banget untuk kita bahas supaya sama-sama kita menjaga kesehatan mental. Karena kesehatan mental itu tidak boleh dicampakkan gitu saja, tidak boleh disepelekan gitu teman-teman. Mungkin kalau punya duit happy, habis duit stres, masa sedang aduh, itu gimana tuh teman-teman yang lain? Mungkin ada yang punya tanggapan nih terkait komentar dari Kak Dwi. Ya intinya kalau punya duit jangan langsung dihabiskan aja ya, biar nggak jadi stres. Rezekinya bisa diinvestasikan biar tidak habis begitu saja. Nah, menurut kalian nih, gimana cara kita sebagai masyarakat bisa lebih peduli dan mendukung kepada orang-orang yang mungkin sedang berjuang dalam kondisi seperti ini? Bisa banget tulis pendapat kalian, saran kalian di kolom komentar ya teman-teman semuanya. Atau mungkin ada pertanyaan hal lain yang mau kalian diskusikan terkait kesehatan mental, bisa banget kita saling berbagi di sini. Karena memendam sesuatu itu sangatlah tidak baik. Nah, kayak tadi yang sempat aku mention, ada seorang pacar yang tega mengakhiri nyawa kasihnya hanya karena dendam. Itu perlu hal-hal seperti itu perlu banget diperhatikan kesehatan mentalnya. Jangan sampai karena memendam perasaan jadinya ada dendam yang bisa menimbulkan tindakan kriminal, atau karena memendam perasaan kalian malah mengakhiri hidup kalian yang berharga ini. Intinya jangan disia-siakan. Oke teman-teman, ada yang mau diskusiin dulu nih terkait isu kesehatan mental ini? Atau ada yang punya pertanyaan, boleh banget ditulis di kolom komentar ya teman-teman semua. Terima kasih Kak Oki Sanjaya. Hai Rara. Oh hai Rara ya. Halo. It's Ara. Sama ya namanya. Halo Kak. Iya aku Rara. Salam kenal ya buat teman-teman yang belum kenal aku. Ayo di-share lagi ke rekan-rekannya, dan jangan lupa hidupin
notifikasinya karena kita selalu membawakan berita setiap harinya di pukul 20:17 waktu bagian tengah. Terima kasih Kak Oki Sanjaya. Kak Oki mungkin ada yang mau didiskusiin terkait isu kesehatan mental, boleh banget Kak. Pendekatan pasien bipolar, meditasi, yoga, atau praktek spiritual dapat membantu ketenangan pasien. Betul, setuju banget. Nah, jadi itu dia tips atau saran yang teman-teman jika mengalami gangguan bipolar. Mungkin ada tambahan atau saran lain atau tanggapan lain, boleh banget nih ditulis di kolom komentar ya. Sekali lagi, kesehatan mental ini benar-benar perlu diperhatikan karena nyawa kita itu sangat berharga untuk kita sia-siakan begitu saja ya. Jangan berpikir pendek, jangan cepat mengambil jalan pintas seperti itu. Jika ada masalah bisa pasti ada jalan keluarnya intinya. Nah, mungkin teman-teman ada yang punya tips atau saran jika ada seseorang yang mengalami perubahan ini wisata healing yang murah meriah seperti melukat yang lagi tren bisa juga. Dan setuju banget buat teman-teman bisa mendekatkan lagi kepada Sang Pencipta. Bukan berarti mendekatkan, berarti harus bertemu ya. Kita nikmati dulu perjalanan hidup ini, nikmati suka dukanya, dan tetap semangat. Apapun yang terjadi pasti ada jalan keluarnya tentunya ya. Oke, mungkin udah gak kerasa udah hampir 1 jam aku nemenin kalian. Nah, itu dia rangkuman berita menarik kita yang terjadi di Bali. Jadi semoga semoga apa yang aku udah bawakan kepada kalian bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua, teman-teman. Mungkin kalau memang tidak ada tanggapan lagi atau pendapat lagi, aku cukupkan sampai sini. Tapi sebelum itu aku mengucapkan terima kasih dulu pada teman-teman semuanya yang terus bergabung pada live ini, yang gak mau ketinggalan informasi-informasi terupdate tentang Bali. Aku mengucapkan terima kasih banyak, dan sekali lagi juga selamat merayakan Hari Raya Waisak untuk umat yang merayakan. Dan jika ada salah kata atau kritikan sebagai bahan evaluasi, saya selaku host boleh banget dikasih masukannya melalui pesan yang ada di TikTok ya teman-teman, biar live kita kedepannya makin seru dan pastinya asik dan juga enjoy. Nah, untuk itu aku tutupkan sampai sini. Besok kita kembali lagi di pukul 20:17 waktu bagian tengah. Teman-teman, selamat malam dan selamat berlibur.